Rasil untuk Islam yang satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatik. Nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak an taj'ala al-Qur'ana 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Allahumma waliyal 'afiyah nas'aluka al-'afiyah 'afiyatad dunya wal akhirah. Allahumma adfa' ya Rabbana anna wa an ikhwani al-muslimina wal muslimat al-adha wal waba wal bala wal ghala wal fitana wal mihan wal fahsya wal munkar ma dhahara minha wa ma batan. Wa akhrijna ya Rabbana min hadhihi al-fitnah allati nuwajihuha salimin aminin mu'tabirin syakirin li na'maik dhakirin li alaik sabirina ala tahammul ya Rabb mubtaghina wajhak wa mardatak. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio televisi Silaturahim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada hari Ahad ini masih dalam suasana bulan Rajab yang diharamkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali. Negeri kita, bangsa kita, dan hampir sebahagian besar penduduk bumi kita sedang dilanda oleh ketakutan menghadapi virus corona yang melanda dan menyerang sebahagian dari saudara-saudara kita. Bahkan mereka yang belum terkena, mereka mengalami ketakutan, kepanikan yang membuat mereka kehilangan ketenangan hidup mereka. Mereka khawatir terhadap diri mereka, keluarga mereka maupun anak-anak mereka. Saudara-saudari, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, untuk menghadapi hal ini dengan penuh ketenangan, kebijakan, hendaknya di samping kita menjaga diri kita, kebersihan kita, mengikuti ketentuan medis sebagaimana yang dianjurkan. Yang lebih penting lagi, bagaimana kita menjaga ketenteraman, ketenangan jiwa kita. Ketahuilah bahwasannya kalbu kita dan jiwa kita tidak akan dapat merasakan ketenangan kecuali dengan selalu mengingat Allah, menyadari betul-betul dan mengimani kekuasaan Allah dalam melindungi kita. Meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang akan menimpa kita melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu, jalan satu-satunya kita berlindung kepada Allah, berserah diri kepadanya, dan ridha dengan ketentuan. Bukankah Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, sekali-kali tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita melainkan apa yang telah dituliskan Allah, bahkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Allah berfirman dalam suratul Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada satu musibah
baik yang menimpa diri kalian maupun yang terjadi di permukaan bumi ini, seperti virus corona di antaranya. Melainkan telah tercatat dalam kitab kami sebelum kami menciptakannya, sebelum keberadaan kita. Semua terjadinya di bawah pengetahuan Allah, atas izin Allah, dan tidak sembarang mengenai setiap orang. Dia hanya mengenai orang-orang yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua itu bagi Allah amat mudah. Ilmu Allah berbeda dengan ilmu kita. Ilmu kita amat terbatas, sedangkan ilmu Allah mencakup yang lalu, yang kini, yang akan datang, tidak dibatasi oleh dimensi ruang maupun waktu. Lalu Allah jelaskan tujuan dari cobaan-cobaan ini, likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian terdidik, terbiasa untuk tidak berkeluh kesah, bersedih, berduka atas sesuatu yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum, dan juga tidak beriforia, bersukaria atas apa yang kalian terima dari keuntungan dunia ini. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang bangga diri lagi angkuh. Bangga diri lagi angkuh, ya, mukhtal bersikap angkuh, petantang petenteng, fakhur lagi membanggakan nikmat-nikmat yang Allah berikan padanya. Dengan adanya cobaan-cobaan yang membuat kita bersusah hati, bersedih hati, kita menyadari kedudukan kita sebagai hamba yang sedang menjalani ujian. Tidak ada satupun manusia, makhluk di muka bumi ini yang terbebas dari ujian. Masing-masing disesuaikan dengan kemampuannya, begitu pula kita. Dengan pendidikan ini kita diingatkan di saat kita lupa, disadarkan pada saat kita mabuk. Begitu pula mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Allah merupakan satu-satunya tempat yang paling aman bagi kita untuk melabuhkan hidup kita. Bila kita mendapatkan Allah dan keridhaannya, berarti kita telah mendapatkan segala sesuatu. Tapi bila kita kehilangan Allah, maka kita akan kehilangan segala-galanya, karena tak ada seorang pun yang kuasa untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba renungkan, bukankah jantung kita berdenyut, bekerja dengan izin Allah? Bukankah kedua paru-paru kita kembang dan kuncup juga dengan kekuasaan Allah? Begitu pula mekanisme pencernaan kita, bukankah semua bekerja dengan izin Allah? Kedua ginjal kita, hati kita. Bila Allah meninggalkan kita, siapa yang kuasa untuk menggantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oleh karena itu, jangan Anda panik. Jangan Anda mengalami ketakutan. Tapi jadikan cobaan ini sebagai cemeti bagi kita untuk kembali kepada Allah, menyadari kesalahan kita selama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat dan rahmatnya bagi kita. Bukankah Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah." Katakan, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Hidup dalam kehidupan dunia lupa kepada penciptanya. Tidak menghargai bimbingan dan petunjuknya, bahkan melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah. Yang telah tenggelam dalam pelanggaran dan kemaksiatan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa. Tidak akan ada yang disisakan oleh rahmat Allah kalau kita bersungguh-sungguh bertaubat dan kembali kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mendekat kepada Allah, berlindung kepadanya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Orang-orang yang beriman, hati mereka, jiwa mereka akan tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir dan mengingat Allah, hanya dengan betul-betul menerima kebesaran, keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ridha kepadanya yang akan membuat jiwa ini tentram. Pada doa yang tadi kita baca yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu doa yang melenyapkan kesedihan dan kedukaan. Doa tersebut semua berisikan kepasrahan kepada Allah. Allahumma inni abduka wa ibnu abdik wa ibnu amatik. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu dan putra dari hamba-Mu yang pria dan wanita. Aku lahir ke dunia ini bukan dengan kehendakku, kemauanku. Begitu pula potensi yang aku miliki bukan dari hasil usahaku. Nasiyati biyadik, ubun-ubun kepalaku ya Allah dalam genggaman-Mu. Madin fiyya hukmu, berlaku atas diriku semua ketentuan-Mu, hukum-hukum. Adlun fiyya qada'u, dan seluruh ketentuan-Mu ya Allah atas diriku benar-benar maha adil. Tidak pernah Kamu berbuat aniaya atas kami. Tapi kami yang telah menganiaya diri kami dengan melupakan Engkau, berpaling darimu dan tidak mendengarkan seruan dan bimbingan. Oleh karena itu cobaan yang kami terima semua karena dosa kami ya Allah. Sungguh adil semua ketentuan-Mu yang Kau berlakukan atas kami. Nas'aluka bikulli ismin huwalak samaita bihi nafsak. Kami bermohon padamu ya Allah dengan seluruh nama yang Kau berikan untuk dirimu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang Kau turunkan dalam kitab-Mu yang semuanya menunjukkan keindahan, keagungan dan kebesaran. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang Kau ajarkan pada salah seorang dari hamba-hamba-Mu. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang Kau sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisi-Mu. Anta ja'alal Qur'anal 'azim rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikan Quran yang agung ini sebagai penyemih hati kami, yang membuat hati senantiasa bersemi dengan aromanya yang semerbak, dengan suasananya yang begitu indah pada saat musim semi. Wa nura sudurina, dan cahaya yang menerangi kalbu kami, dada kami. Wa jalaa huznina, dan pelenyap kesedihan kami. Wa dhahaba hammina wa ghammina, begitu pula penghilang duka lara kami. Jadi untuk menghilangkan kesedihan, kedukaan, diawali dengan kita berserah diri kepada Allah, ridha dengan ketentuannya. Oleh karena itu kita harus faham bahwa Nabi Allah Yunus ketika dia meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, dalam keadaan marah, dia meninggalkan kaumnya berlayar, dia beranggapan dia akan terlepas dari genggaman Allah. Tapi ternyata kapal tidak menerima dirinya, laut juga tidak menerima dirinya, dia ditelan oleh seekor ikan. Baru di saat dia menyadari bahwa dirinya bersalah karena meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah, pada saat itu dia menyeru juga dengan penuh kepasrahan, la ilaha illa ant, tiada ilah selain dari Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau, semua yang menimpa kami bukan karena kezaliman-Mu, tapi karena kesalahan kami. Inni kuntu minal zalimin, aku sadari bahwa aku sebelumnya telah berbuat kezaliman dan aniaya meninggalkan kaumku. Oleh karena itu kita harus betul-betul menyadari dan mengimani bahwa Allah tidak pernah berbuat kezaliman pada hamba. Kalau ada satu musibah yang menimpa kita, itu merupakan peringatan agar kita sadar kembali pada Allah. Kita tidak mengetahui rahasia di balik yang tersembunyi dari perbuatan saudara kita, tapi Allah Maha tahu. Oleh karena itu jangan kita menisbatkan hal yang tidak patut kepada Allah. Ini akan memperpanjang musibah yang kita rasakan. Begitu kita terkena musibah, sadari apa yang telah kita lakukan selama ini. Coba renungkan bagaimana sikap kita pada kedua orang tua kita,
sikap kita pada pasangan kita, sikap kita pada anak-anak kita, sikap kita pada kerabat kita, tetangga kita. Coba renungkan, mungkin kita telah berlaku aniaya hingga akhirnya menyobek penjagaan Allah mengenai kita. Atau dalam usaha kita melakukan usaha-usaha yang tidak benar. Kita memakan sesuatu yang diharamkan Allah, atau kita menyakiti seseorang dengan lidah kita. Ini semua bisa membuat kita terkena cobaan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Orang kalau berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan yang lebih baik. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Yang berbuat keburukan sekecil apapun dia akan menerima balasan. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ma asabaka min hasanatin faminallah." Kebaikan apa saja yang kamu terima itu datang dari Allah. Kesehatan kamu, begitu pula rizkimu. Apakah cukup dengan usahamu kamu bisa mendapatkan, katakan, berbagai macam makanan yang kamu makan? Mustahil. Petani hanya menanam, yang menumbuhkan Allah. Begitu pula apakah kamu dapat menikmati semua makanan-makanan yang kamu dapatkan dari usahamu? Kalau Allah bekukan pencernaan kamu, Allah hentikan semua mekanisme pencernaan kamu, begitu pula organ-organ tubuhmu. Semua yang ada kepada kita dari kebaikan adalah karunia Allah. Wa ma asabaka min hasanatin famin nafsik, min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan apa saja yang menimpa kamu itu kembali kepada ulah kamu sebelumnya. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Tidak mungkin sama sekali Allah mengenai seseorang dengan musibah, melainkan ada latar belakang kesalahan yang dilakukan orang tersebut. Allah ingin mengingatkan dirinya. Kalau diingatkan sekali, 2 kali, 3 kali tidak sadar, saya khawatir akan datang azab yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, Allah ingatkan kepada orang-orang, kepada para alim ulama untuk memberikan peringatan. Fadzakir, berikan peringatan. Inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan berguna bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Kalau kita bisa melihat diri kita, menyadari kesalahan kita, insya Allah dengan kita kembali pada Allah bertaubat, penyakit akan pergi meninggalkan kita semua. Jadi jangan kita mengkambing hitamkan takdir Allah. Kita mengatakan bahwa musibah ini takdir Allah yang tidak kembali dan tidak berhubungan dengan perbuatan manusia. Sungguh salah. Allah Subhanahu wa taala terangkan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bermunculan kerusakan di daratan maupun di lautan, sekarang di udara, karena ulah perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Allah ingin membuat mereka mencicipi sebahagian akibat dari perbuatan dan pelanggaran mereka agar mereka sadar. Begitu juga Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu keberkahan kami dari langit maupun bumi. Walakin kadzabu, tapi karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul Allah, ayat-ayat Allah dan pembawa peringatan, akhirnya kami hukum mereka dengan sebahagian perbuatan yang mereka lakukan. Tidak semua perbuatan mereka dihukum oleh Allah. Kalau terjadi seperti itu, niscaya kita semua akan binasa. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, coba renungkan sama-sama. Ketika wabah spilis menyebar di Amerika dan Eropa, bukankah wabah ini hanya mengenai mereka-mereka yang berperilaku menyimpang dalam kehidupan seksual mereka, bukan pada pasangan yang dihalalkan Allah, tapi mereka berhubungan liar bersama orang-orang yang tidak dihalalkan Allah. Sedangkan orang yang hidup berumah tangga secara baik, mereka tidak terkena penyakit tersebut. Apakah ini tidak menjadi pelajaran buat kita semua? Ketika benua Eropa dilanda oleh Black Death, oleh penyakit yang diakibatkan oleh tikus atau kencing tikus, hampir 2/3 penduduk Eropa punah. Virus begitu dahsyat hingga membuat Cambridge University di London ditutup selama kurang lebih 2 tahun.
Isaac Newton pada saat itu sebagai seorang pelajar di Cambridge, dia harus berdiam di rumah selama kurang lebih 2 tahun. Ketika wabah ini menyebar, tokoh-tokoh agama di saat tidak berdaya, demikian pula para medis tidak berdaya, mereka mengatakan semua karena dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita betul-betul harus menyadari bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita tidak lepas dari perbuatan kita langsung atau secara tidak langsung. Secara tidak langsung, orang berbuat kemungkaran di sekeliling kita, kita diam berpangku tangan. Tidak menegur, tidak mengingatkan mereka. Maka kemungkaran yang dibiarkan sama dengan persekongkolan terhadap kemungkaran tersebut. Maka hukuman datang dari Allah kepada kita yang berpangku tangan. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi ancaman corona ini jangan Anda panik. Tapi berlarilah, berlindunglah kepada Allah. Jangan pula Anda diguncang oleh ketakutan seolah-olah semua ini pasti mengenai Anda. Dan yakinlah bahwasannya segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Seandainya salah seorang dari kalian, keluarga kalian terkena penyakit ini sebagai peringatan dari Allah, segera kita beristighfar, berdoa kepada Allah, dan kita berusaha untuk menerima dengan penuh keikhlasan, tanpa sama sekali kita menggerutu. Kita obati anak kita sambil berdoa mohon agar Allah menyembuhkan, dan kita berupaya bersungguh-sungguh bersama anggota keluarga kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang, berlenggang-lenggang. Begitu pula berleha-leha, sama sekali tidak. Allah berfirman pada awal suratul Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menduga, beranggapan bahwa mereka akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, cukup mengatakan kami beriman, padahal mereka belum diuji. Jadi mustahil Allah akan menerima pengakuan kita sebagai orang yang beriman sebelum Allah menguji kita semua. Apakah betul-betul kita beriman? Apakah iman hanya sebatas permukaan sedangkan dalamnya keingkaran? وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Melalui ujian ini Allah Subhanahu wa taala membedakan siapa orang-orang yang betul-betul beriman dan siapa orang-orang yang berdusta. Di luar mengatakan beriman, tapi suatu Allah uji dirinya pada keluarganya, pada hartanya, dia menolak untuk menerima. Dia berkeluh kesah. Coba renungkan bagaimana Nabi Allah Ayyub alaihi salatu wassalam yang hidup sejahtera bersama anaknya dengan kekayaan yang Allah berikan padanya dan tubuh yang sehat. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala mengambil anaknya satu persatu. Setiap kali anaknya dipanggil dan diambil oleh Allah, dia mengatakan inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Semua ini adalah pemberian dari Allah. Dia berhak untuk mengambil apa yang dia berikan. Hingga anaknya semua dipanggil oleh Allah. Setelah itu datang cobaan berikutnya. Kekayaannya satu demi satu hilang. Tapi dengan penuh kesabaran dia mengatakan inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Allah yang memberi, dia berhak untuk mengambil apa yang dia beri. Saya hanya seorang hamba. Datang cobaan yang lebih lagi berikutnya, tubuhnya terkena penyakit hingga membuat orang di kampung meninggalkan dirinya beranggapan Ayub seorang yang terkena kutukan. Tapi dia menerima inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. Selama ini Allah berikan dia kesehatan, mengapa dia tidak bersyukur menerima dengan beberapa saat dalam keadaan sakit? Hingga pada puncaknya dia berdoa. Idnada rabbahu rabbi anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku terkena mara bahaya penyakit, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Setelah ujian tersebut, kembalikan harta bendanya, begitu pula anak-anaknya. Oleh karena itu, jangan fokus perhatian kita yang terbesar pada dunia ini. Mohon pada Allah, ya Allah, jangan kamu jadikan dunia sebagai pusat perhatian kami. Tapi jadikan Allah dan hari akhirat sebagai pusat perhatian kita. Gak bisa kita dicoba di dunia merasa ini merupakan ujian yang akan mengangkat derajat kita. Mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari hisab yang berat di hari kemudian nanti. Saksikan bagaimana sahabat-sahabat Rasul yang berjuang, istri mereka dengan pasrah memberikan dukungan buat mereka. Begitu pula ibu-ibu di Palestina yang tinggal di Gaza. Mereka ingin melahirkan banyak anak bukan untuk mereka banggakan, tapi mereka persembahkan untuk Allah satu persatu. Satu meninggal dunia, begitu anak yang satu dewasa dikirim lagi ke medan perang. Karena ingin menjadi ibu-ibu yang dapat betul-betul menghasilkan para syuhada yang mati di jalan Allah. Nah, selama ini kita di negeri kita sedang hanyut. Mabuk oleh berbagai macam kesenangan, lupa akan tujuan hidup kita. Bila tergores dunia kita sedikit, kita berputus asa. Oleh karena itu sadarlah bahwa kehidupan dunia wajar ada cobaan, ada sakit, ada sehat, ada lapang, ada sempit, ada terang, ada gelap. Oleh karena itu Allah menghibur Rasulnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Demi cahaya duha yang membawa harapan, penerangan. Wallaili idza saja, dan malam ketika menyelimuti angkasa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekali-kali Tuhanmu tidak pernah meninggalkan kamu atau membencimu, wahai Rasulullah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah ingatkan Rasulnya, sesungguhnya kehidupan akhirat lebih baik bagimu dari kehidupan dunia ini. Jadi jangan dunia sebagai ukuran bagi kita. Bahagia atau sengsara, mulia atau hina, dunia cobaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kelak Tuhanmu akan memberikan kamu dan engkau akan ridha dengan apa yang Allah berikan. Oleh karena itu marilah bersama-sama mulai hari ini. Sebagaimana kita meyakini hidup mati kita seluruhnya untuk Allah. Mari kita menerima apa yang datang dari Allah. Kita berjaga-jaga menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk. Tapi seandainya kita terima dengan pasrah. Seandainya Allah mewafatkan kita dengan pasrah, niscaya kita meninggalkan dua dengan tenang. Seandainya Allah kembali menyehatkan kita setelah kepasrahan, ini akan menjadi betul-betul aset tabungan kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu yang penting, jangan kita takut terhadap corona. Jangan pula takut kepada kematian. Tapi takutlah pada dosa kemaksiatan kita. Itu yang akan membuat hati kita bergelisah pada saat detik-detik sakaratul maut. Bergelisah pada saat kita sakit kehilangan harapan kita. Tapi kita bertobat, kembali pada Allah. Banyak-banyak beramal, dirikan sholat, berikan makan orang-orang miskin. Bangun di waktu malam, baca ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan berikan ketenangan. Oleh karena itu kepada para medis yang sedang berjuang di garda terdepan, di rumah sakit, mereka yang khawatir tertular, perjuangan Anda tidak kalah dengan pejuang-pejuang di medan perang. Setiap derita, cobaan, keletihan, keringat yang keluar dari tubuh Anda, begitu pula kegelisahan, Allah akan berikan ganjaran yang besar. Oleh karena itu sabarlah, terimalah apa yang datang dari Allah. Karena tidak selamanya Anda menghadapi hal ini. Insya Allah hanya beberapa hari, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Anda dalam keadaan selamat menjadi pahlawan-pahlawan di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita gunakan kesempatan ini untuk kembali kepada Allah. Menyadari kesalahan kita, banyak-banyak kita memohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa kita seluruhnya. Membuka lembaran baru yang indah, penuh dengan amal-amal soleh, harapan yang amat besar kepada Allah, bukan lagi harapan kepada dunia ini, bukan lagi keinginan untuk jabatan, untuk harta benda, tapi kita betul-betul keluar dari cobaan ini, meyakini tidak akan ada sesuatu yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Kalau kita berlindung kepada Allah, insya Allah Allah akan selamatkan kita semuanya. Kalau Allah mencoba kita dengan cobaan, Allah akan membantu kita. Ini merupakan janji Allah subhanahu wa ta'ala.
Bagi orang-orang yang selalu ingat Allah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku akan selalu mengingat engkau. Dan syukurilah nikmatku, dan jangan kalian ingkar. Demikianlah ikhwan akhwat pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, jangan panik. Jangan berkeluh kesah. Jangan juga takut. Tapi berpeganglah pada Allah. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah sebagai pelindungku, penolongku, dan Dia yang akan membantu aku menangani berbagai macam urusanku. Baik yang menyangkut diriku, pasanganku, anak-anakku, dan keluargaku seluruhnya, begitu pula seluruh umat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang selalu mengambil pelajaran dari semua ini. Jadikan kita hamba yang bersyukur, bersabar, menyadari akan tujuan hidup kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali insyaallah. Apabila ada sisa umur, kita berjumpa kembali pada esok hari dalam renungan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.